Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren, berita, dan fenomena berdasarkan fakta dan juga data. Kali ini Fakta Data mengajak Anda mengulik tentang delik penistaan agama dari masa ke masa. Kemudian ada lobster dan satwa yang terancam punah. Bersama saya, Ani Rahmi. Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, delik ini sudah menyeret sejumlah nama-nama populer. Selain pidana penjara, sebetulnya ada dua jalan penyelesaian lainnya. Inilah Fakta Data. Tuduhan penistaan agama melalui media massa sebetulnya sudah terjadi 98 tahun silam, persisnya pada tahun 1918. Surat kabar Jawihi Suara menerbitkan artikel percakapan antara Marto dan Joyo yang menyulut ribuan massa mendatangi kantor media massa ini. Pada 1968, majalah Sastra, di mana HB Yasin bertugas sebagai penyunting, memuat cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung. Dalam cerpen ini digambarkan Nabi Muhammad SAW turun ke bumi untuk menyelidiki mengapa jumlah orang Islam yang masuk surga semakin sedikit. Cerpen ini memicu amarah besar umat Islam Indonesia. Majalah Sastra sudah melayangkan permintaan maaf, namun enggan membuka identitas penulis cerpen yang ketika itu menggunakan nama pena Ki Panji Kusmin. HB Yasin pun diajukan ke pengadilan dan mendapat hukuman 1 tahun penjara dan 2 tahun percobaan. HB Yasin bukan satu-satunya penulis yang tersandung delik penistaan agama. Sebelumnya, pimpinan redaksi tabloid hiburan Monitor Arswendo Atmowiloto juga pernah tersandung delik yang sama. Tabloid yang sebagian besar sahamnya dimiliki Kompas Gramedia ini, oplahnya pernah mencapai 500.000 eksemplar. Monitor membuat heboh pada edisi 15 Oktober 1990 saat menyiarkan hasil angket pembaca yang memilih tokoh yang mereka kagumi. Berdasarkan angket yang dikirim pembaca melalui kartu pos, Nabi Muhammad SAW ada di peringkat ke-11, kalah suara dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya. Monitor telah memajang permintaan maaf di halaman depan dalam edisi berikutnya. Ketua Umum Nahdlatul Ulama ketika itu, Abdurrahman Wahid, menyatakan kasus ini tidak mengurangi wibawa Nabi Muhammad dan mereka yang tidak suka cukup memboikot dengan tidak membeli Monitor. Namun amarah publik tidak mereda. Arswendo dibawa ke pengadilan dan dihukum 5 tahun penjara. Selama 10 tahun terakhir, delik penistaan agama lebih banyak menimpa perseorangan. Pada 2006, ada 41 anggota Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI yang dibui selama 5 tahun. Mereka dituduh mengadakan konser doa di Hotel Asida, Batu Malang yang dianggap menghina umat Islam. Sementara pada awal Juni 2009, pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan Samsuryati alias Lia Eden divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Lia terbukti bersalah melakukan penistaan agama karena telah menyebarkan 4 risalah kepada berbagai institusi dan menyerukan penghapusan seluruh agama. Lia Eden pernah dihukum penjara untuk kasus yang sama pada tahun 2006 sebetulnya. Sementara pengikutnya Wahyu Andito Putro Wibisono diganjar 2 tahun penjara karena terbukti bersalah berperan dalam mengetik dan membantu menyebarluaskan risalah Lia Eden. Pada 2011, Antonius Richmond Bawengan juga dijerat selama 5 tahun penjara. Dia dituduh menyebarkan sejumlah selebaran dan juga buku yang dianggap menghina agama tertentu. Publikasi yang dipersoalkan berjudul Bencana Malapetaka Kecelakaan, Selamatkan Diri dari Dajjal. 3 sponsor, 3 agenda, 3 hasil, dan putusan hakim bebas. Setahun kemudian, seorang ibu rumah tangga bernama Rusgiani sempat ditahan selama proses peradilan pidana yaitu 2 bulan karena diduga menista agama Hindu. Ia dianggap menghina tempat sesaji orang Hindu di Bali. Vonisnya sesuai lama masa penahanan yaitu 2 bulan penjara. Pada 2015 ada 2 orang yang tersandung delik penistaan agama yaitu Nando Mawansyah Mali dan Heidi Eugenie. Masing-masing dibui selama 1 tahun 2 bulan dan 1 tahun penjara. 2016 ditandai dengan dibuinya Nanang Kurniawan selama 18 bulan.
Ia dianggap secara sengaja merancang alas kaki dengan gambar ornamen yang diduga merupakan materi kaligrafi. Dan yang terkini adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kini menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Pasal yang selalu diterapkan dalam kasus delik penistaan agama adalah pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 156A sendiri berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Poin A yaitu yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Lalu poin B dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap kasus penistaan agama tidak lepas dari perhatian Kementerian Agama atau Kemenak. Tim peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kemenak akan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Tujuannya tentu saja bukan untuk mencampuri penanganan pidana, tapi melakukan kajian mendalam dan melaksanakan riset kualitatif berbasis Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama atau PNPS. Sayangnya Kemenak tidak memiliki rekap berapa angka kasus penistaan agama yang pernah terjadi di negeri ini. Dalam sejarah kasus penistaan agama menurut Kemenak sebetulnya ada 3 jalan penyelesaian. Yang pertama adalah hukuman pidana berupa kurungan dan yang kedua adalah mediasi. Yang ketiga adalah menerbitkan SKB atau surat keputusan bersama antara Menteri Agama dengan sejumlah kementerian atau lembaga terkait. Sepanjang 2015-2016, Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar dituding melakukan penistaan agama dan juga makar karena ingin membentuk sebuah negara. Sejumlah petingginya diproses hukum dan keluar surat keputusan bersama atau SKB Kementerian Agama dengan kementerian-kementerian terkait. Sejumlah kasus penistaan agama sebetulnya bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Pelaku bisa mengklarifikasi pernyataannya dan menyatakan kembali ke jalan yang benar. Seperti kasus yang dialami Gus Jari di Jombang, Jawa Timur. Dia menyebarkan paham bahwa dirinya adalah nabi akhir zaman. Setelah bertemu dengan perwakilan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Jari mengaku tobat. Lalu kasus sholat 2 bahasa yang dipelopori oleh Yusman Roy di Malang, Jawa Timur juga berakhir lewat mediasi.